Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menunjukkan bagaimana membuat aplikasi antara dua perangkat, yaitu smartphone Android dan PC atau komputer ya. Di sini komunikasinya antara kedua tersebut adalah menggunakan media wireless, yaitu teknologi Bluetooth. Nah, di sini aplikasi yang kita buat pertama ada di smartphone. Nah, di sini saya buat beberapa tombol ya, cukup sederhana saja. Ada di sini satu tombol yang namanya bukan button ya, tapi list speaker. List speaker ini dia ya. List speaker ini nanti digunakan untuk mengambil menampilkan ya beberapa device atau perangkat yang terkoneksi dengan Bluetooth dari smartphone ya, yang pernah terkoneksi dengan Bluetooth, atau yang akan terkoneksi dengan Bluetooth, atau yang sudah terkoneksi dengan yang sudah terkoneksi dengan smartphone maksud saya. Kemudian ada text box. Ini teks ini digunakan untuk menuliskan kata atau kalimat yang akan dikirimkan ke komputer ya. Lalu ada button 1. Button 1 ini digunakan untuk mengirimkan teks yang ada di text box 1 ya. Jadi kalau kita klik tombol kirim, maka akan dikirimkanlah ke PC ya, ke komputer, kata yang ada di dalam text box 1. Ada lagi text box text for label 1 ya. Teks yaitu label 1. Ini label yang digunakan untuk menampilkan ya kata atau kalimat yang diambil atau yang diterima dari PC nantinya. Nah, kalau ini kata yang dikirimkan ya. Kalau yang ini kata yang diterima. Kemudian ada button 2. Button 2 ini saya kasih namanya on. Ini digunakan nanti untuk ini ya, sekedar saja ini sebenarnya untuk membuktikan aja ini ya, sistem kontrol dari device yang ada di PC ya, misalkan ya. Nah, ini saya kasih tombol yang namanya on. Ini kalau saya klik nanti kalau saya klik maka nanti di mana di aplikasi yang ada di Visual Basic Netnya nanti ada kipas ya, ada fan. Kalau saya tekan tombol on ini, fan-nya akan berputar. Itu animasinya ya, animasinya akan berputar. Ini tombol on ya. Kemudian ada tombol off. Tombol off ini kalau saya tekan maka animasi yang kipas yang ada di komputer atau di Visual Basic-nya akan off. Tombol terakhir yaitu button 4 ini digunakan untuk mendisconnect atau memutus komunikasi via Bluetooth ya, yang terkoneksi ke komputer ya, atau PC. Komponen lainnya ada Bluetooth client ya. Ini harus dipakai karena ini adalah komponen yang utamanya untuk berkomunikasi. Lalu ada clock ya, clock ini digunakan sebagai timer. Nah, di sini timernya 100 milisekon ya. Ini boleh diganti, silakan. Ini saya kasih 100 milisekon. Ini digunakan untuk apa? Ini digunakan untuk setiap 100 milisekon sekali, maka smartphone ini akan mengecek apakah ada data dari PC ya. Kalau ada nanti ditampilkan di label 1 ini ya, di label 1 ini. Nah, kalau tidak ada ya berarti tidak tampil. Nah, dicek setiap 100 milisekon sekali, cukup cepat ya. Kalau ingin cepat lagi ya silakan diperkecil time intervalnya ini. Nah, ini gunanya clock di sini ya, untuk selalu memeriksa apakah ada data dari PC. Kita lihat bloknya. Bloknya di sini ada beberapa ya. Kita lihat yang paling atas dulu. Ini bloknya yang pertama adalah when the speaker before picking. Nah, ini digunakan untuk apa? Ketika ini ya,
sebelum tombol ini ditekan ya, ini dia akan menyiapkan dulu ya elemen-elemen atau data-data yang akan ditampilkan ya, yang diambil dari address name device-device Bluetooth yang sudah terkoneksi atau yang pernah terkoneksi dengan smartphone kita. Nah, ini ya when before picking. Jadi disiapkannya dulu. Setelah itu ketika after picking ya, when list pickernya after picking. Nah, list picker ini tadi yang tombol di sini, dia seperti button tapi namanya list picker ya, karena dia nanti menampilkan sebuah list atau daftar kalau ditekan. Nah, ini saat ya katanya di sini di blok ini kalau setelah di pick ya, setelah di picking, picking ini setelah diambil salah satu dari daftar itu maksudnya. Setelah salah satu dari daftar tadi diambil, karena dia menampilkan daftar, salah satu anggota daftar diambil, maka dia akan memanggil perintah yang ada di komponen Bluetooth untuk mengkoneksikan dengan address yang kita pilih tadi di listnya itu. Ya, ini jadi gunanya auto clicking ini untuk koneksi ya, untuk mengkoneksikan dengan salah satu dari device yang ada di tabel list picker tadi. Ya, ini gunanya list picker, termasuk mengkoneksikannya secara langsung lah ya. Kemudian di bawahnya lagi ada button 2 ini ya. Nih, button 1, maaf, button 1. Button 1 ini digunakan untuk, ini dia ya, digunakan untuk mengirimkan nih ya, mengirimkan. Jika button ini diklik atau ditekan, maka dia akan mengecek dulu apakah Bluetoothnya masih connect ya. Setelah kita koneksikan dengan list speaker tadi, maka kita tekan button 1, maka dia akan mengecek dulu apakah perangkat Bluetooth itu sudah terkoneksi ya. Kalau betul terkoneksi, kalau ada, maka isi dari text box yang di sini, text box 1 ya, isi dari text box 1 yang di sini ya akan dikirimkan via Bluetooth. Ini send text ya, call Bluetooth 1 send text. Teksnya mana? Teksnya yaitu teks dari text box 1. Ini kalau button 1 ditekan. Selanjutnya untuk menerima bagaimana? Maka di sini ada label 1 ya, label 1 yang digunakan untuk menampilkan data yang diterima dari aplikasi Visual Basic yang ada di komputer. Teknik menerimanya bagaimana? Kita lihat di blok yang ada di bawah sini ya. Nah, ini ada blok yang namanya when clock one timer. Di sini timer ini atau akan setiap 100 milisekund sekali akan mengeksekusi perintah yang ada dalam blok when clock one timer ini. Di dalamnya adalah ketika 100 milisekund itu sudah berlalu, maka dia akan mengecek apakah Bluetooth masih terkoneksi. Kemudian jika iya, maka dia akan mengecek lagi atau memeriksa lagi apakah jumlah data yang masuk itu lebih besar daripada 0. Berarti kalau lebih besar daripada 0 berarti ada data yang masuk. Nah, kalau iya, maka label 1 teksnya itu akan diubah oleh data yang masuk dari Bluetooth ini ya. Maka receive text tadi diambil kemudian ditampilkan di label 1. Sebanyak apa? Sebanyak data yang tadi dicek di sini tadi ya, di call Bluetooth byte available to receive tadi. Nah, itu ya. Itu di teknik menerimanya. Nah, ini dilakukan setiap 100 milisekund sekali. Nah, itu kemudian ada lagi tombol yang ada di bawahnya. Nah, ini sekedar tambahan ya. Ini ingin melihat bagaimana sistem pengendalian sesuatu yang ada di komputer atau yang akan tampil di aplikasi Visual Basic Net. Nah, di Visual Basic Net nanti saya akan buat sebuah fan
Ya, kalau kita tekan on ini maka dia akan berputar, kalau tekan off maka dia akan stop. Apa yang ada di dalam tombol on ini? Kita lihat bloknya. Ya, ini adalah button 2. Button 2 ini dia di atas. Button 2 itu berisi ini saja ya. Jika diklik maka dilihat dulu apakah Bluetooth-nya masih connect. Kalau masih connect maka Bluetooth akan mengirimkan kata on ini ya, kata on ini. Jadi call Bluetooth link 1 send text, teksnya adalah on. Itu saja isi dari button 2. Jadi mengirimkan. Berikutnya yang di bawah ada button yang saya beri nama off. Ini apa yang dilakukannya? Kita lihat bloknya. Ini button 3 ya. Yang dilakukan ketika button 3 diklik, ya sederhana juga, sama seperti button 2 tadi. Dicek dulu Bluetooth-nya apakah masih connect. Kemudian kalau masih connect maka teks yang tulisannya off ini akan dikirimkan via Bluetooth. Ya, jadi hanya menuliskan atau mengirimkan on dan off saja, kata on dan off saja ya, atau off, on atau off dari button 2 dan button 3 ini diklik. Sedangkan button yang terakhir ini adalah button nomor 4, itu saya berikan nama disconnect. Ini gunanya untuk memutus komunikasi via Bluetooth ya. Ini dia nih, when button 4 klik maka call Bluetooth line 1 disconnect. Jadi Bluetooth-nya akan di disconnect atau terputus komunikasinya. Itu saja isi dari aplikasi kita yang ada di smartphone Android ini. Kita coba lihat aplikasi yang ada di Visual Basic Net-nya. Di sini saya buat form sederhana. Ada beberapa tombol yang namanya ini ya, button 1 saya beri nama connect. Ini digunakan untuk nantinya adalah jika diklik komunikasi serialnya aktif ya, atau membuka port serial portnya terbuka, open ya. Kalau di disconnect, ini tombol 2, button 2 ini digunakan untuk disconnect. Saya buat namanya disconnect, digunakan untuk menutup ya jalur komunikasi serial atau memutus komunikasi serialnya. Berikutnya ada text box 1. Text box 1 ini ada kata-kata di sini, saya kasih inisial katanya hello. Ya. Ini nanti ada hubungannya sama tombol atau button 3 ini. Ini button 3 saya kasih tulisan namanya send. Nah, jika button send ini ditekan maka kata yang ada di text box 1 ini akan dikirimkan ke smartphone ya. Jadi apapun kata atau kalimat yang ada di text box 1 ini akan dikirimkan ke smartphone jika kita mengklik button 3. Lalu ada label 1. Label 1 ini ya sekedar memberikan keterangan saja, dia tidak ada ikut serta dalam komunikasi serial. Tapi ini ingin menjelaskan saja bahwasanya label 2 ini yang ada di sampingnya itu merupakan kata-kata yang diterima dari atau kalimat yang diterima dari smartphone ya. Jadi saya buat sini receive tag-nya adalah label 2 gitu ya. Jadi label 2 inilah yang akan berubah-ubah datanya sesuai dengan kata atau kalimat yang dikirimkan dari smartphone. Di label 2 inilah nanti akan tampil ya katanya yang diterima ya, yang diterima oleh PC dari smartphone. Ada picture box. Picture box ini sekedar animasi tadi ya, animasi saja untuk sistem kontrol atau pengaturan kipas ini ya. Ada fan yang nanti animasinya dia berputar. Fan ini picture box, silakan dimasukkan gambar apa saja ya. Di sini saya masukkan gambar kipas. Lalu ada button 4. Button 4 ini saya berikan tulisan fan on. Fan on ini kalau saya klik maka animasinya akan berputar ya, fan-nya akan berputar. Kalau saya klik fan off, itu animasinya akan stop ya, atau off. Ini dua tombol ini digunakan untuk kontrol fan ini saja sebenarnya. Komponen berikutnya setelah button 5 ada timer 1.
Timer 1 ini digunakan tidak ada hubungannya dengan komunikasi serial, tapi digunakan untuk mengaktifkan animasi dari fan ini ya. Jadi jika fan on ini saya tekan, maka timer satunya aktif ya. Timer 1 aktif ini nanti akan mengaktifkan animasi yang ada di sini. Nah, saya berikan intervalnya 250 milisekon. Nah, jadi setiap 250 milisekon nanti berubah-ubah warnanya. Jadi seolah-olah sepertinya dia berputar ini. Komponen selanjutnya ada serial port 1. Serial port 1 ini, nah ini yang penting di sini ya. Yang penting itu serial port 1 ini yang diatur adalah COM-nya. Port name-nya ini ya. Port name-nya ini harus diatur sesuai dengan COM yang kita dapatkan setelah kita pair itu komunikasi Bluetooth-nya ya. Lewat aplikasi yang di luar daripada Visual Basic ini. Yang ada di Windows ya, di Windows atau di aplikasi tambahan. Nah, ini pastikan dulu bahwasanya koneksikan dulu, di pair dulu komunikasi Bluetooth antara smartphone dengan komputernya ya. Nah, nanti kalau sudah dapat COM-nya, silakan isi COM-nya di sini, port name ini. Nah, kebetulan saya ini COM-nya COM 4. Saya sudah konekkan Bluetooth PC saya dengan Bluetooth smartphone. Yang didapat nama COM-nya adalah COM 4. Di sini tulis ini ya. Nanti jangan salah nanti. Kita lihat apa isi dari codingnya. Di sini pertama kali coding itu ya, kita lihat belakangnya ya. Codingnya ada di sini. Nah, ini dia ya. Di atas public class form 1 ini penting ini. 2 baris ini yang di atas harus disertakan. Ya, silakan jangan ketinggalan. 2 baris ini. Kemudian double klik formnya ya. Ini berarti kalau formnya pertama kali dibuka, maka harus ada inisialisasi. Ini saya berikan ini untuk menginisialisasi sebuah prosedur atau subprogram yang namanya update display ini ya. Nah, ini jadi sekali lagi double klik formnya agar muncul subprogram yang namanya form 1 load. Nah, di sini isi perintah ini di dalamnya ya. Oke. Berikutnya apa yang ada di dalam button 1 ini? Kalau saya double klik ya, ini isinya ini cuma ya. Connect berarti tadi connect katanya ya. Di tulisannya di button 1, maka dalamnya ada perintah serial port open. Nah, ini sebenarnya membuka serial port. Serial portnya dibuka. Berikutnya ada sebelahnya di disconnect. Nah, ini isinya cuma kebalikan dari open ya, berarti close. Sebenarnya ini saja isinya sebenarnya. Serial port 1 close. Ini aja sebenarnya isinya ya. Nah, kalau yang ini sekedar tambahan. Silakan Anda ikut saya atau tidak, ini tidak apa-apa. Yang penting ada isinya ini. Ya. Serial port 1 close. Di dalam button 2 klik. Oke. Next ada ini ya, ini saya kasih inisial nama hello di sini. Inisial teksnya hello. Ya, tidak ada hal yang penting di sini untuk di setting. Lalu ada tombol button atau button 3 ini ya. Button 3 ini isinya apa? Button 3 isinya adalah cuma ini ya. Nah, karena button 3 tadi digunakan untuk mengirimkan kata yang ada dalam text box 1, maka isi dari button 3 ini cuma ini saja ya. Serial port 1 write. Apa yang akan di write atau dikirim ya ini ya, isi dari text box 1 teks. Isi dari text box 1. Itu ya. Ini saja isinya, mengirimkan isi dari text box 1. Itu gunaan button 3-nya. Lalu ini juga tidak ada fungsi lain, hanya sekedar menampilkan atau memberikan keterangan. Nah, yang penting label 2 nih ya. Label 2 ini kapan ini diubahnya? Label 2 ini ada hubungan sama serial port. Maaf, serial port. Timer 1 ini hanya hubungannya sama animasi ya. Kita ulangi lagi. Jadi label 2 ini ada hubungannya sama serial port. Pilih serial portnya, kemudian pilih petir di sini ya, atau event di sini. Lalu double klik yang teks kosong yang ada di kata data receive ini. Ini double klik di sini, maka muncul subprogram yang namanya serial port 1 data receive ini ya, data receive. Nah, isinya apa? Isinya ini saja ya. Ini
invoke update from delegate one. Ini ya, ini sebenarnya digunakan untuk menghindari error ya ketika interupsi penerimaan data berlangsung ini. Kalau tidak pakai ini dia error. Nah, setelah itu ya, kita buat sebuah prosedur ya, sebuah prosedur yang namanya update display ya. Prosedur ini tidak tercipta dari beberapa komponen-komponen yang ada di depannya, tidak ada double kliknya nanti munculin. Ini dibuat sendiri. Update display ini dibuat sendiri ya, diketik sendiri. Jadi awalnya ini ya. Awalnya ini saya buang dulu. Ya, ini awalnya. Ini diketik sendiri ya. Silakan Anda ketik sendiri. Private ketik update display, buka kurung tutup kurung, and sub. Isinya adalah yang tadi ya. Isinya apa? Isinya ini. Sebenarnya isi utamanya adalah cuma ini ya. Saya buang ini. Nah, ini aja isi. Isi utamanya cuma ini. Apa digunakan untuk mengupdate teks yang ada pada label 2. Ya, tadi kan dikatakan bahwasanya label 2 ini sebenarnya adalah menampilkan kata yang diterima dari smartphone. Nah, ketika smartphone itu kata itu datang, maka serial portnya dibaca ya, kemudian dipindahkan ke label 2. Itu dia ya. Jadi isi dari update display ini cuma ini. Nah, nanti label 2 akan selalu berubah-ubah katanya jika di smartphone juga kata yang dikirimkan juga berubah. Nah, ini aja perintahnya sebenarnya satu ya. Sedangkan yang di sini tadi yang saya tambah ini ya, ini sebenarnya untuk menseleksi saja ini. Kalau seandainya ada kata yang dikirimkan ya dari smartphone itu kata on, nah ini dia ya. Nah, jika label 2 teks, kalau seandainya nanti label 2 teks ini tulisannya on, maka apa? Maka fan saya akan aktif ya. Timer satunya enable. Timer satu enable ini mengakibatkan fan-nya akan berputar. Kalau yang dikirimkan huruf off, kata off, maka timer satu ini akan false, sehingga animasinya juga akan off juga ya. Jadi kipasnya mati. Itu aja sebenarnya yang ini ya. Nah, sekedar tambahan saja ini ya. Yang penting adalah ini untuk melihat data yang masuk. Itu saja ya untuk label 2, pengaruhnya cuma di serial port ini saja ya. Nah, untuk yang 2 ini, nah ini berarti cuma memainkan timer 1. Bagaimana cara menganimasikan fan ini ya? Nah, kita lihat tombol ini ya. Tombol ini apa isinya? Yang fan on ini kita lihat ya, isinya cuma ini aja ya. Isinya adalah timernya di on kan, di true kan ya. Kemudian sekalian jika button tadi fan on tadi ditekan, maka tulisan fan on akan saya kirimkan ke smartphone. Ini dia ya, serial port write fan on. Fan on ini akan dikirimkan ke smartphone. Jadi orang menekan tombol fan on, maka tulisan fan on akan dikirimkan ke smartphone. Begitu juga dengan fan off. Fan off ini isinya apa? Nah, ini juga sama ya. Fan off ini mematikan kipas. Jadi timernya saya matikan saja false. Kemudian saya kirimkan tulisan fan off. Udah selesai. Nah, yang terakhir adalah timernya lagi. Timernya ini kita klik di sini ya, di event, kemudian double klik di sebelah tik. Kita isi ini dia, kita isi perintah. Ini sebenarnya perintah untuk menganimasikan gambar kipas tadi ya di image picture. Nah, ini dia ya. Picture box 1 image, kemudian rotate. Nah, ini perintahnya ini ya. Perintah untuk memutar-mutar kipas tadi. Nah, itu saja isinya. Ya, ini cuma isi dari coding dari aplikasi kita di smartphone. Baik, coba kita jalankan ya aplikasinya. Di sini saya run saja ini. Di sini saya running dengan klik kanan di sini, kemudian klik kanan di nama project saja. Ya, ini project saya serial communication. Saya debug ya, start. Nah, Anda boleh tekan tombol ini juga bisa ya, run ini juga bisa. Kalau saya tekan klik kanan di sini juga sama aja. Kita lihat apakah sudah running ya.
Oh, jangan lupa serial port tadi ya, COM4 ya, jangan lupa sebelumnya diisi dulu COM4. Baik, kita tunggu dulu ya, aplikasinya apakah sudah ada. Nah, ini dia ya aplikasinya. Kemudian saya ingin tunjukkan smartphone saya. Ya, ini masih terkoneksi ya. Sini ya, saya pindahkan ke sini. Ya, saya ingin cek apakah MIT saya sudah masih connect atau tidak ya. Ya, oke, mudah-mudahan sudah connect. Ingat ya, ini sudah saya koneksikan, sudah saya pair ini Bluetoothnya antara smartphone dengan PC, sudah saya pair ya melalui software saya yang ada di sini. Ya, sudah pair ini ya. Oke, sekarang saya munculkan ini. Oke. Baik, saya akan koneksikan dulu ke COM4, aplikasi yang ada di Visual Basic Connect ya. Kemudian saya lakukan koneksi di smartphone ya. Ini saya tekan ini ya, kemudian ini nama PC saya ya, saya pilih ya, PC saya. Oke ya, dia COM4, saya tekan yes ya. Oke, kemudian dia terkoneksi, itu dia sudah terkoneksi. Saya coba kirim hello dari sini ya, saya tekan itu, maka di sini ada hello ya. Saya kirim balik hello-nya, nanti muncul di sini ya, muncul di sini. Coba saya kirim. Ya, di sini hello juga ya, hello. Nah, jadi sama-sama hello gitu ya. Sekali lagi saya kirim misalkan di sini, oh maaf, di sini ya. Saya kirim di sini misalkan assalamualaikum. Assalamualaikum. Kirim ya. Nah, di sini ada assalamualaikum. Di sini ada tulisan misalkan waalaikumsalam. Kemudian dia kirim, maka di sini ada waalaikumsalam. Nah, bagaimana kalau saya tekan tombol on di sini ya? Nah, saya tekan tombol on, maka berputarlah kipasnya. Saya tekan tombol off bagaimana? Nah, maka off kipasnya ya. Kalau di sini saya tekan fan on, bagaimana nanti? Tampil nggak di sini fan on? Coba kita tekan ya. Nah, ini ada fan on di sini. Berarti kalau kita tekan fan on di sini, maka di smartphone kita juga tahu, oh ini orang sedang menghidupkan kipas ini ya. Kalau fan off bagaimana? Nah, di sini fan off juga, kipasnya mati. Nah, ini juga mati ya. Kemudian kita disconnect Bluetoothnya. Oh maaf, salah ya. Lalu saya disconnect juga di sini. Ya, saya rasa itu saja animasinya atau aplikasi ya, penggunaan aplikasinya, pembuatan aplikasi sederhana ini. Semoga memberi inspirasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.